Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ulum. Selanjutnya yaitu ceramah atau mau Idul Hasanah yang akan dipimpin oleh Ustaz Thorik Ahmad. Pada Ustaz Thorik, waktu dan tempat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la nuridu dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Ya, benar. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jember yang berkenan hadir dalam acara ini, serta Ketua Panitia. Tadi saya lihat Ketua Panitianya agak grogi ya. Ya. Serta para jemaah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini, hari yang cerah, dengan hati yang gundah, dengan hati yang bunga, dengan hati yang bunga dan sumringah tanpa ada rasa gundah di hari yang penuh barokah, tempat kita tercinta di SMA Negeri 1 Jember. Meskipun di belakang saya lihat kok rukun warga 18 lingkungan Paga. Ya, memang jamaahnya di sini dari Paga ya, betul. Cuma tempatnya di SMA 1 Jember ya. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau diam? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok diam lagi? Mau dibilang orang pelit? Ya. Ya, jadi kalau ada nama Rasul disebutkan langsung baca sholawat. Kedua kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yang telah membawa nurul Islam sehingga kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Para hadirin yang saya hormati dan saya sayangi pula, dalam rangka di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu gak? Nabi Muhammad itu lahirnya kapan? Yang tahu angkat tangan. Gak ada yang tahu, langsung aja. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa kok tahun gajah? Disebutkan dalam surat Al-Fil. Benar? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bukan ya? Iya. Ternyata masih peka semuanya di sini ya. Sering baca Al-Qur'an. Gimana mulai surat Al-Fil? Sip. Alam tarkaifu fa'ala rabbika bi ashabil fil dan seterusnya. Di sana disebutkan bahwa tahun itu adalah tahun gajah, di mana tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kok diam lagi? Sebelum diciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu yang namanya Nur Muhammad. Ada yang tahu apa itu Nur Muhammad?
Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan pertama kali di antara rasul-rasul ya. Diciptakan pertama kali, tapi dilahirkan terakhir kali. Jadi jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah diciptakan Nur Muhammad. Di mana ketika Nur Muhammad itu dibawa di hadapan Allah, cahayanya menetes karena keagungan Allah. Di mana tetesan-tetesannya menjadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan ketika Allah meniupkan ruh pada Nabi Adam, di sana sudah terpampang di pilar-pilar arsy terdapat guratan, terdapat ukiran La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini kita dapat mengetahui bahwa sungguh Nabi Muhammad itu adalah seorang yang istimewa oleh Allah, diistimewakan, disayangi, bahkan yang merupakan kasih sejati, tidak hanya bagi Allah tapi bagi kita semua. Amin. Di sana tidak mungkin Allah menciptakan guratan di samping namanya, kecuali orang itu adalah orang yang sungguh spesial bagi Allah. Kembali lagi, Nabi Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ibu beliau selama 9 bulan mengandung, tidak terasa mengandungnya. Sampai pada suatu hari ibu beliau mendengar bisikan tanpa wujud. Apakah kau merasa kalau kau sedang hamil? Jawab ibunda Nabi Muhammad, aku tidak tahu. Dengan didatangi, tidak cuma didatangi ya, didatangi nanti dikira ngapel ya, didatangi, diberitahu kalau engkau ini sedang mengandung kekasih Allah. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad SAW dari nasabnya sendiri ke atas sampai pada Nabi Adam sudah seperti nabi-nabi yang sebelumnya, tidak pernah berbuat maksiat. Dijamin itu, saya bisa menjamin, meskipun saya tidak tahu. Jadi dari nasabnya ke atas, nabi-nabi itu tidak ada yang berbuat maksiat, keluarga ke atasnya itu. Termasuk juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terus sampai Nabi Adam itu gak ada yang berbuat maksiat, termasuk ke bawahnya juga. Sampai pada Habib-Habib dan para ulama-ulama itu juga banyak ya yang ditiru kepada Nabi Muhammad, yang meniru kepada Nabi Muhammad, mencoba dirinya, keturunannya agar jauh dari maksiat, jauh dari dosa-dosa besar. Kemudian pada masa Rasulullah SAW ada sebuah kisah di mana pada masa itu ada salah seorang sahabat yang sangat cinta sekali pada Nabi Muhammad. Siang malam gundah hatinya kalau tidak bertemu. Akhirnya pada suatu hari rasa cintanya, rasa rindunya sudah tidak dapat ditahan. Seperti yang sedang pacaran seperti sekarang ini. Coba siapa yang pacaran? Gimana rasanya kalau tidak bertemu? Kangen. Kalau sudah putus? Sakit. Tidak ada ya. Jangan pacaran. Lebih baik langsung nih. Itu yang lebih baik. Jadi nggak usah pacaran. Nanti ada waktunya. Pacaran sudah nikah. Ya. Jadi salah seorang sahabat, beliau sangat rindu sekali pada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya pada suatu hari
rasa rindunya sudah tidak dapat ditahan lagi. Ya Allah, aku sangat rindu sekali pada nabiku. Tetapi sekarang sudah larut malam. Kalau aku ketuk pintunya, aku nanti akan bangunkan nabiku, dan dia pasti akan merasa terganggu. Akhirnya apa yang terjadi? Terus dia pada malam hari itu menahan rasa rindunya, dan akhirnya sudah tidak datang lagi. Dia pergi ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengutuk pintu, ada perasaan ragu, tapi ada juga perasaan rindu ingin bertemu. Dia ketuk, batal. Mau ketuk, batal. Akhirnya apa yang terjadi? Semalaman dia tidak tidur, akhirnya dia tertidur di depan pintu kediaman Rasulullah. Kaget ketika dibuka subuh, ada seorang tidur. Akhirnya dibangunkan, langsung kaget, begitu senang hatinya. Ya Rasulullah, sungguh aku rindu padamu. Tetapi setiap yang hidup pasti juga akan mati. Lebih baik aku di sini bisa bertemu denganmu setiap hari, karena ketika aku mati nanti belum tentu aku bisa bersamamu. Iya, kalau aku masuk surga, kalau aku masuk neraka. Kalau toh aku masuk surga, apakah aku masih bersamamu? Bisa bersamamu, bisa melihatmu setiap hari. Dan akhirnya Nabi Muhammad berkata kepada dia, engkau masih bisa bersamaku kalau engkau menjalankan sunnahku dan menyayangiku. Karena itulah, marilah kita bersama-sama menyayangi Rasulullah. Caranya bagaimana? Kita bersalawat pada beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya. Jangan takut kalau kita nanti bersalawat, nanti dikira anak pondokan, dikira ketinggalan zaman. Yang lainnya dugem, kita malah salawatan. Jangan takut ya. Nanti ada balasnya sendiri. Hindari yang hura-hura itu, yang dugem-dugem, nongkrong-nongkrong. Ya, ada ya yang suka dugem, yang suka nongkrong. Ya itu hindari hal seperti itu. Jadi sudah itu, banyak sekali orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau meninggal, terjadi suatu keguncangan bagi umat Islam. Banyak sekali di antara mereka yang berdoa kepada Allah, ya Allah, butakan mataku, buta. Ya Allah, matikan aku, mati. Karena apa? Saking rindunya, minta dibutakan karena takut, karena dia ingin hal terakhir yang ia lihat adalah sosok Rasulullah. Dia tidak ingin melihat apapun lagi selain beliau. Akhirnya buta, meninggal karena dia ingin selalu bersama Rasulullah. Dia berdoa, ya Allah, butakan aku, matikan aku. Dia mati. Sekarang apa kita bisa seperti itu? Kita introspeksi, kita semua sudah tahu beliau bintang, suaranya bagus, dulunya budak. Ada yang tahu siapa? Siapa? Iya. Beliau bilang adalah orang yang biasanya azan. Di mana ketika Rasulullah meninggal, ia tidak mampu lagi azan. Banyak sekali orang menyayangkan beliau tidak ada lagi. Diminta oleh sahabat Umar, ya Bilal, azanlah engkau seperti kau azan pada zaman Rasulullah. Dia bilang, tidak, aku tidak bisa azan. Terus para sahabat, sampai akhirnya ia tidak azan dan dia hijrah bersama keluarganya. Akhirnya setelah sekian lama ia tertidur. Pada suatu malam ia tertidur, ia didatangi Rasulullah dalam mimpinya. Ia bilang, kenapa kau jauh dari aku? Langsung tersentak.
ia segera kembali ke Madinah dan akhirnya ia azan lagi, diminta oleh para sahabat. Ia azan, jasad mereka saja yang mati, tapi mereka masih ada tempat itu, masih hidup. Itu seperti itu. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda sepantasnya kita mengetahui tentang Rasul kita. Siapa Rasul kita? Kita wajib mengetahui tentang beliau. Kita tiru tindakan beliau, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kan sudah ada ya, sudah banyak buku-buku yang menerbitkan hal-hal yang patut contoh, hal-hal yang baik yang bisa kita tiru dari Rasulullah. Tapi yang tidak semuanya ya, tidak mutlak harus seperti itu, harus kita sesuaikan. Jangan nanti karena Rasulullah makan pakai 3 jari, kita makan pakai 3 jari juga. Ya kalau makanannya roti kurma, ya di sini makanannya soto. Pakai sendok aja masih buta ya, apalagi pakai 3 jari. 1 jam nggak rasa ya. Jadi seperti itu. Wajiblah kita mengetahui tentang Rasul kita tiru beliau, kita pupuk rasa cinta kita dengan sholawat, menjalankan sunnahnya. Nanti ada sholawatnya juga ya. Sholawat apa namanya? Kelompok sholawatnya? Nasbi. Sholawat Nasbi ya? Kelompok sholawat Nasbi. Ya semoga nanti bisa berjalan lancar. Amin. Dan juga kepada yang kita ada di sini yang sedang memiliki hajat, mungkin yang kelas 3 akan menghadapi ujian, marilah kita bersolawat, minta petunjuk pada Allah, kita minta syafaat Rasul agar nanti diberikan yang terbaik. Dan akhirnya sepertinya inilah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kebetulan yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan disampaikan oleh Bapak. Acara selanjutnya yaitu Rawi atau Sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustaz Thorik. Para hadirin yang berdiri. Sholatnya hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazaruhu tara'an min fawrihi wa fadlihi ila nihayati zamani hamdihi. فلما اشتد رهقه بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى